Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irja Multazami, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini kita akan belajar merakit komputer secara virtual menggunakan aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Jadi seperti ini tampilan dari aplikasinya. Kita bisa langsung mulai merakit komputer. Ini kita skip. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada learn. Learn itu tempat pembelajaran. Entah itu mulai dari cara memasang power supply, motherboard, terus adapter card, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke tes. Langkah pertama, kita akan memasang power supply-nya. Power supply sebagai sumber daya yang menyalurkan daya kepada perangkat dalam komputer. Kita pasang, kita sesuaikan. Setelah itu kita pasang bautnya agar tidak terlepas. Selanjutnya kita akan memasang RAM, Random Access Memory. Kita pasang pada slot RAM-nya. Slot RAM itu tempat dudukan RAM. Ini ada tanda lekukannya. Ini sebagai tanda bahwa posisinya jangan sampai terbalik. Kita bisa pasang. Selanjutnya kita pasang penguncinya. Selanjutnya kita pasang RAM yang kedua. RAM ini berfungsi sebagai ruang penyimpanan atau komponen penyimpanan. Kita pasang, sesuaikan dengan lekukannya. Kita kunci. Nah, setelah itu kita akan memasang prosesor. Prosesor itu bisa disebut dengan otak komputer. Karena prosesor ini yang mengatur kinerja pada komputer. Ini kita pasang pada soketnya. Ini soket prosesor sebagai tempat dudukan dari prosesor itu. Kita pasang. Ini ada tanda lekukannya sebagai tandanya. Kita pasang. Setelah itu kita tutup dan pasang tuas penguncinya. Kemudian kita pasang gel. Nah, gel di sini untuk menetralisir panas yang terjadi pada prosesor. Jadi kalau prosesornya panas, ini gel ini bisa mengurangi panas pada prosesor. Kita pasang heatsink-nya. Heatsink itu kipas yang berfungsi untuk mengurangi panas yang ada di dalam CPU. Kita pasang tuas penguncinya dan juga kabelnya. Posisinya jangan sampai terbalik ya. Kita pasang. Setelah pada motherboard selesai, baru kita bisa memasang motherboard pada casing. Ini masih dikatakan casing karena masih komponennya masih belum terpasang. Kalau sudah terpasang semua baru dikatakan CPU. Ini posisinya, ini ada bautnya. Ini posisi untuk lubang bautnya, jangan sampai salah. Kita pasang. Bautnya dipasang agar tidak terlepas. Setelah itu kita akan memasang NIC. NIC merupakan kepanjangan dari Network Interface Card, yaitu kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jangan lupa dipasang bautnya. Selanjutnya kita akan memasang
wireless NIC. Seperti halnya NIC, fungsinya yaitu sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer, akan tetapi wireless ini menggunakan sistem sinyal atau tanpa kabel. Kita juga pasang bautnya agar tidak terlepas. Selanjutnya kita pasang video adapter atau yang biasa kita kenal sebagai VGA card, yaitu untuk menampilkan output komputer ke layar monitor. Jangan lupa kita pasang juga bautnya. Nah, setelah itu kita menuju cara pemasangan hard disk. Hard disk itu ialah tempat penyimpanan berbagai file. Kita pasang, atur posisinya. Jangan sampai terbalik. Setelah hard disknya terpasang, baru kita pasang bautnya agar tidak terlepas. Setelah itu kita akan pasang optical drive atau sering kita kenal dengan ODD, optical disk drive, yaitu untuk membaca ataupun menulis data pada CD ataupun DVD. Posisinya jangan sampai terbalik. Kita pasang. Kemudian kita pasang bautnya di kedua sisi ya. Setelah itu kita akan memasang floppy drive. Floppy drive itu berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk. Nah, floppy disk itu sudah sangat jarang sekali digunakan pada zaman sekarang. Atur posisinya. Jangan lupa kita pasang baut. Selanjutnya kita menuju pada internal kabel atau kabel yang ada di dalam casingnya. Kita mulai dari memasang kabel power supply. Nih, kita pasang ke motherboardnya. Posisinya jangan sampai salah. Ini juga kita pasang. Nah, yang ini fungsinya sebagai penyalur mulai dari power supply ke hard disk. Kita pasang. Yang ini fungsinya penyalur daya mulai dari power supply ke ODD atau optical disk drive. Dan yang ini, kabel yang ini fungsinya menyalurkan daya mulai dari power supply ke floppy disk atau floppy driver. Kita pasang. Jangan sampai salah. Selanjutnya pada motherboardnya. Ini kita pasang juga. Posisinya jangan sampai salah. Kenapa kalau sampai salah? Hati-hati cara pemasangannya. Ini takut pinnya itu patah. Kalau patah tidak bisa berfungsi. Nah, setelah terpasang kita bisa memasang pata kabel. Pata kabel ialah penghubung antara motherboard dan drive optik atau ODD. Kita pasang. Posisinya jangan sampai salah. Ini ada penguncinya. Di sini sebagai tandanya. Kita pasang. Setelah itu kita hubungkan pada ODD. Jangan sampai terbalik ya. Kita atur. Nah, kita pasang. Selanjutnya floppy kabel. Penghubung antara motherboard dengan floppy drive. Nah, sini pin 1. Jadi pinnya di sini ada satu ruang yang kosong, ada satu lubang yang tidak ada pinnya. Jadi ini tidak ada lubangnya ya. Pasang, jangan sampai salah.
Selanjutnya kita pasang kabel SATA. Kabel SATA itu penghubung antara motherboard dengan hard disk. Ini kita atur posisinya jangan sampai salah. Ini seperti L ya. Ini juga jangan sampai salah. Setelah itu kita hubungkan pada hard disknya. Ini floppy kabelnya belum terpasang ya. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu pada floppy drive-nya. Nah, ini ada pin yang kosong, jadi di sini tidak ada lubangnya, kita sesuaikan. Setelah internal kabelnya terpasang semua, baru kita bisa pasang penutup casingnya. Kita pasang. Jangan lupa kita pasang bautnya agar tidak terlepas. Nah, selanjutnya kita akan memasang eksternal kabelnya, atau ini kita kenal sebagai port, yaitu soket atau lubang koneksi yang berada di luar casing. Soket ini ditancapkan seperti USB, kabel keyboard, kabel mouse, dan lain sebagainya. Kita pasang kabel monitor. Pastinya penghubung antara CPU dengan monitornya. Ini ada tandanya, kita pasang. Jangan sampai salah. Selanjutnya kita akan memasang kabel keyboardnya. Nah, ini berwarna ungu, kita sesuaikan dengan di portnya juga yang berwarna ungu. Nah, atur jangan sampai salah. Kenapa? Kalau sampai pinnya ini bengkok, maka tidak akan berhasil, tidak akan terpasang. Selanjutnya kita akan memasang kabel mouse, yaitu yang berwarna hijau di portnya. Kita pasang, jangan sampai salah. Baru kita akan memasang USB kabel. Nah, USB kabel itu multifungsi. Keyboard juga ada yang menggunakan USB, mouse juga ada yang menggunakan USB, bahkan hard disk juga menggunakan USB. Jadi kita pasang, jangan sampai salah. Selanjutnya kita akan memasang Ethernet atau kita kenal dengan kabel LAN, kabel penghubung antara komputer pada internet. Kita pasang. Setelah itu kita akan memasang wireless antena. Nah, wireless antena itu fungsinya sama seperti kabel LAN, yaitu menghubungkan antara komputer dengan internet, akan tetapi secara wireless atau tanpa kabel menggunakan sinyal. Setelah itu kita akan memasang power cord atau kabel power. Kabel power itu penghubung daya antara power supply. Jadi ini menyalurkan daya dari listriknya ke power supply-nya. Nah, setelah semua terpasang, baru komputer kita siap untuk dinyalakan. Jadi semoga tutorial ini membantu teman-teman semua. Sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.